Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ustadz Jeffrey dari SMPIT Al-Unsur Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis menggunakan exam view test generator, yang mana nanti hasil dari kuis kita yang kita buat melalui exam view ini bisa kita upload di aplikasi pembelajaran berbasis Moodle ya yang kita punya, yaitu Use Learning. Langsung saja teman-teman, untuk aplikasi exam view test generator ini bisa teman-teman unduh sendiri ya di Google Chrome ya. Nanti kita bisa cari di situ exam view test generator. Nah, ini saya sudah download, bisa dilihat di layar. Ini ada exam view test manager, exam view player ya, kemudian exam view test generator, nanti ada satu lagi yaitu exam view import utility. Nah, itu downloadnya satu paket, kita hanya satu kali download kita bisa dapat 4 fasilitas ini. Nah, langsung saja kita buka ya exam view kita. Nah, ini kita diminta di halaman awal ini kita diminta untuk registrasi, tidak perlu, kita abaikan saja ya. Nah, langsung kita masuk di file, kemudian kita new test karena kita akan membuat tes baru. Kita kasih judul tes kita, misal ini kita kasih kuis UKG uji. Nah, kita klik OK ya, kemudian ini kita abaikan saja ya. Nah, ini adalah lembar kerja kita untuk membuat kuis. Nah, kita untuk menambahkan pertanyaan, maka kita klik new di sini. Nah, ini kita bisa memilih tipe-tipe pertanyaan ya. Yang pertama adalah tipe benar salah, kemudian tipe benar salah yang dimodifikasi, kemudian tipe multiple choice ya, kemudian tipe multiple response. Nah, ini untuk survei begitu. Nah, kemudian ada matching ya. Matching ini untuk menjodohkan. Kemudian short answer untuk jawaban singkat. Ada IC juga di situ. Nah, kita coba di kesempatan kali ini untuk membuat model soal pilihan ganda atau multiple choice yang paling mudah dan sering kita ujikan begitu ya. Nah, ini kita klik OK. Maka di sini kita akan diarahkan di dialog box untuk pembuatan soal. Kita tulis saja soalnya apa, misalkan memiliki rumus molekul H2O. Nah, ini air, misalkan di sini garam, kemudian di sini adalah cuka, kemudian di sini adalah gula. Nah, jangan lupa teman-teman untuk memilih jawaban yang benar dari pilihan jawaban yang sudah kita tuliskan ya. Misalkan ini kita pilih jawaban yang benar adalah air. Nah, setelah itu kita klik record ya. Kita klik record, maka di sini akan tampil ya soal yang sudah kita buat. Nah, untuk menambahkan soal lagi, maka kita tinggal klik lagi ya, new, kemudian kita tinggal pilih ya, tadi seperti tadi sama, kita klik OK, kita tulis soal yang kedua. Misalkan soal yang kedua ini nah, ini sudah kita buat ya, 2 soal. Nah, jika kita ingin menambahkan soal lagi teman-teman yang ada gambar dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan menu yang ada di atas ya. Bisa kita tambahkan, misalkan kita mau
menambahkan equation untuk soal matematika, kita tambahkan simbol ya, kita tambahkan juga misalkan picture, atau kita tambahkan link juga bisa di sini. Kemudian format fontnya, kemudian format paragrafnya, kemudian border shadingnya, ini kita bisa atur di menu yang ada di atas dialog box pertanyaan ini ya. Nah, selanjutnya step berikutnya yang perlu kita lakukan kalau sudah membuat soal, maka kita harus menyimpan soal ini. Jadi kita ekspor ya, kita ekspor dalam bentuk di sini ada beberapa pilihan ya, ada rich text format HTML, exam view question bank, kemudian Angel 7.1 plus, kemudian Blackboard. Ya, ini ada dua versi, ada Blackboard 6 sampai 7, kemudian ada Blackboard 7 sampai 9 ya biasanya. Nah, ini kita pilih yang kompatibel dengan aplikasi user learning kita, yaitu Blackboard 7.1 plus. Nah, kita tulis namanya, misalkan di sini namanya kita samakan ya tadi ya, quiz UKG UJ. Nah, jangan lupa kita harus memastikan. Nah, ini kita mau save di mana? Kalau di kesempatan kali ini saya save di .uj ini ya, file data D, file milik guru .uj. Nah, kalau sudah kita pastikan ya, kita save. Nah, ini juga kita samakan aja namanya ya, quiz UKG UJ. Nah, pastikan nama yang di atas ini juga sama dengan directory name-nya di sini ya. Kita kopas saja di sini, kemudian kita klik OK. Nah, maka soal yang kita buat ini sudah tersimpan di data D tadi, kemudian di .uj. Nah, selanjutnya kita harus mengupload soal ini ke user learning kita. Maka step berikutnya kita akan masuk di user learning ya, user learning Al-Uswa. Nah, ini kita masuk. Nah, seperti biasa ya, kita meletakkan kuis ini di kelas berapa, maka kita akses sama satu kelas. Misalkan di sini akan saya letakkan kuisnya di kelas 9A ya. Jangan lupa untuk menyalakan menu editnya, turn editing on-nya dinyalakan. Kemudian di sini ya, di sini kita tambahkan, misalkan kita mau menambahkan di presensi kehadiran ini ya. Ini sekedar contoh saja. Kita add activity or resource, kemudian kita pilih quiz ya. Kita pilih quiz, kita tambahkan. Nah, di sini kita tulis ya deskripsi dari quiz kita seperti tadi ya, quiz UKG. Nah, deskripsinya kita bisa tuliskan instruksi yang harus dikerjakan oleh anak-anak ya, bisa kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya skip saja, tidak perlu saya tambahkan. Kemudian timing ini untuk menentukan bahwa kuis ini kita buka kapan, kemudian kita tutup kapan, dan waktu untuk mengerjakan ini berapa lama. Jadi di sini tinggal kita enable aja, kita centang ya, kemudian kita isikan waktunya. Kita centang semuanya, kita isikan waktunya. Insya Allah nanti begitu caranya. Kemudian grade-nya. Nah, ini untuk grade kategori bisa tidak perlu dilakukan setting ya, tidak dikategorikan. Kemudian attempts load. Nah, ini adalah batasan mereka untuk mengerjakan berapa kali. Nah, ini unlimited ya, masih unlimited, artinya anak-anak bisa mengerjakan berulang-ulang. Nah, tapi ini kita coba batasi 2 kali saja mereka. Kemudian ini bisa kita pilih rata-rata, atau kita ambil nilai yang paling tinggi, atau kita ambil ketika mereka mengakses pertama atau mengakses terakhir. Nah, kita coba ambil di rata-rata ya. Layout dan lain sebagainya ini tidak perlu kita setting ya. Kemudian langsung saja kita save and display. Nah, di sini akan muncul keterangan bahwa no question have been added yet, bahwa tidak ada pertanyaan yang kita tambahkan di sini. Nah, kita tadi sudah membuat soal, sehingga kita harus mengupload terlebih dahulu soal kita, atau mengimpor soal yang sudah kita buat menggunakan exam view test generator tadi di
aplikasi YouLearning ini. Nah, kita klik tombol gear ini, kemudian kita pilih import ya, import. Nah, tadi kita menyimpan dalam bentuk Blackboard, maka di sini file format kita harus kita pilih juga Blackboard. Nah, kita pilih filenya, kemudian kita cari file kita tadi ya, ada di sini ya, quiz UKG UJ ini. Nah, kita open, kemudian kita upload. Nah, selanjutnya kita klik import. Nah, maka dua soal ini sudah berhasil kita import ya. Tadi apa nama senyawa, kemudian perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini kita klik continue. Nah, otomatis soal sudah masuk di YouLearning kita ya, di kelas 9A. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke quiz UKG tadi ya. Nah, ini karena belum ada pertanyaan, maka kita klik edit quiz. Nah, kemudian kita pilih di add ya, menu add, kemudian add from question bank ya. Ini kita add from question bank, kemudian kita cari ya. Nah, ini beberapa quiz yang sudah pernah saya upload di UKG. Nah, tadi kita ini quiz UKG UJ. Nah, kita centang ya, jangan lupa untuk mencentang ini, questionnya dicentang, atau kita centang yang ini langsung supaya bisa tercentang semuanya. Nah, kita add selected question to the quiz ya, kita tambahkan. Nah, ini kita bisa atur nilainya, satu pertanyaan nilainya berapa. Jadi kalau misalkan ini kita rubah menjadi 50 dan ini juga kita rubah menjadi 50 misalnya. Oke, kita tinggal save ya. Kita save, kemudian kita cek apakah soal kita sudah bisa ditampilkan di quiz yang kita buat tadi. Kita cek di quiz UKG. Nah, maka ini sudah masuk ya. Jadi kita tadi mengizinkan untuk mengerjakan 2 kali ya. Average grade, jadi gradingnya atau nilainya yang diambil adalah rata-rata. Nah, kita preview quiznya. Nah, kita preview quiznya nanti jadi seperti ini. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ketika kita membuat quiz di YouLearning ini, anak-anak tidak perlu keluar dari YouLearning. Jadi, karena YouLearning ini sebuah platform, harusnya memang anak-anak tidak perlu keluar masuk dari YouLearning, sehingga quiz itu lebih baik jika dibuat ya melalui aplikasi YouLearning itu sendiri. Nah, mungkin kita nanti akan juga belajar ya sedikit teman-teman untuk membuat game ya yang sudah tersedia, yang pluginnya sudah dimasukkan di YouLearning ini. Di antaranya coba kita lihat di sini. Nah, ini bonus ya, bonus. Kita lihat. Oke. Tetap ya di add activity and resource ini. Nah, di sini ini sudah ada game crossword ya. Game crossword itu adalah game teka-teki silang. Kemudian kalau hangman ini nanti kayak ular tangga begitu. Nah, kita coba untuk membuat quiz ya atau game kecil-kecilan menggunakan game crossword ini. Nah, kita add saja teman-teman. Oke, ini kita tulis TTS UKG ya teman-teman. Kemudian deskripsinya nggak usah. Nah, glossary ini just for your information, sebelum kita membuat atau mengakses yang namanya crossword, kita harus punya kamus dulu ya. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya nanti ada ya, add activity or resource, kemudian kita add glossary. Nah, di sini saya sudah punya glossary-nya. Jadi glossary yang saya ambil ini dari listrik statis ya, atau mungkin kita pilih 2 lah, mengenal istilah genetika. Nah, nanti grid-nya sama kayak tadi, grid-nya ya, highest grid, open game-nya kapan, close game-nya kapan, crossword option-nya maksimum number of row-nya berapa kita tentukan, misalkan ini 10, kemudian minimum word-nya juga misalkan ini 15, mungkin ini 5 ya, minimum maksimumnya adalah 15, kemudian ini kita memperbolehkan spasi atau tidak ya, nggak boleh ya karena teka-teki silang itu tidak ada spasi. Kemudian maksimum compute time in second, jadi ini
berapa waktu yang dibutuhkan mereka untuk menulis. Nah, ini misalkan kita kasih 5 detik lah ya. Oke, kita save and display. Nah, kita coba ya, ini attempt came now. Nah, maka bentuknya sudah jadi seperti ini. Tapi ingat tadi, kalau kita mau mengakses ya teka-teki silang, maka kita harus mempunyai glossary terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah sebenarnya teman-teman. Ya, jadi di sini misalkan nanti saya tambah lagi ya add activity and resource seperti biasa. Kemudian kita klik ya di sini ada yang namanya glossary. Nah, ini kita add, kemudian kita bikin nama, deskripsinya apa ya. Misalkan ini namanya adalah glossary-nya kita tentang bab magnet misal. Magnet ya. Deskripsinya nggak usah, entry-nya nggak usah, langsung saja save and display. Nah, kemudian kita ini add new entry ini ya. Nah, di sini ini adalah jawabannya. Glossary kita apa? Misalkan generator. Nah, definisi dari generator itu apa? Bisa kita tuliskan di sini. Alat yang bisa yang digunakan yang dapat menghasilkan atau mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di sini kemudian keywordnya kita tulis, tidak perlu kita tulis ya, kita save saja. Nah, maka nanti ini generator adalah alat yang dapat menghasilkan. Nah, setelah kita punya glossary ini, maka kita bisa membuat game yang namanya crossword di aplikasi userlearning. Jadi itu teman-teman untuk tutorial pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.